Oke. Nah, saudara, kita akan menyelesaikan soal ini, ya. Kita akan menyelesaikan soal ini, transportation problem yang Furniture Corporation ini. Kita ulang dengan NWC dulu, ya. Kita ulang dengan NWC dulu, ya, biar merefresh ingatan teman-teman, ya. Gampangnya ini Albuquerque ini adalah A, Boston ini adalah B. Ini tujuan ya, ini ya. Cleveland itu adalah C, ya, ada warehouse, gudang A, gudang B, gudang C. Dia memiliki demand sekian ya, ini demand 300, 200, 200. Lalu ini ada pabrik from, ya, ini berarti supply. Pabrik Des Moines itu berarti D, Evansville itu pabrik E, lalu Fort Lauderdale itu F. Nah, ini supply masing-masing. Pabrik D punya suplai 100, pabrik E punya suplai 300, pabrik F punya suplai 300. Kalau dijumlah, keduanya 700. Nah, untuk menyelesaikan ini akan saya pindahkan ke Excel, ya, karena mengerjakannya akan lebih enak. Ini sudah saya untuk apa namanya? Untuk template-nya sudah saya kasih ke saudara, ya, di grup itu. Silakan dipakai template-nya kalau mau menggunakan ini, lebih enak sekali kalau misalnya mau pakai, karena lebih apa ya, lebih langsung bisa dipakai lah gitu. Ini informasinya saya pindahkan, ya, 543 543. Artinya apa? Dari D ke A shipping cost per unit 5, dari D ke B shipping cost per unit 4, dari D ke C shipping cost per unit 3, dan seterusnya. Ini shipping cost. Nah, yang akan kita gunakan untuk NWC itu kan yang ini, yang saya warnain biru muda ini. Ini yang akan kita alokasikan. D harus kemana berapa, E harus kemana berapa, F harus kemana berapa. Atau A harus dapat barang dari pabrik mana berapa, B harus dapat barang dari pabrik mana berapa, C harus dapat supply barang dari pabrik mana berapa. Ya, jadi ini adalah apa tadi? Ini adalah demand-nya. Ya, ini adalah demand. Ya, ini adalah demand-nya. Ini adalah demand-nya, ini adalah supply. Tujuannya nanti harus memiliki shipping cost terkecil kan? Shipping cost terkecil. Nih. Nah, Northwest Corner kemarin ANWC bagaimana? Ya. Mulai dari pojok kiri atas. Oke, mulai dari pojok kiri atas. Sekarang kita mulai dari kotak ini. Pojok kiri atasnya yang mana? Pojok kiri atasnya yang ini. Ya, pojok kiri atas yang ini. Pabrik D punya suplai 100, sedangkan pabrik A butuhnya 300. Ya. Nah, kita langsung saja habiskan di sana. Ya. Pak, maaf Ya. Pak, screen-nya belum ganti. Share screen belum ganti? Belum, Pak. Coba. Yang lain juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sekarang? Udah, Udah. Pak. Oh. Udah, Pak. Share screen. Oke. Nah, saya mulai dari mana ya? Ini ya, ceritanya soal yang tadi, soal yang ini, ini sudah ke PPT tapi ini, PowerPoint sudah ya? Kalau saya ganti window, ganti ya? Oke, saya ganti ke Excel lagi, sudah juga ke Excel? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, berarti dah. Ini soalnya intinya saya pindah ya dari Excel, dari PowerPoint tadi ke Excel. Nah, Northwest Corner itu adalah mulai dari pojok kiri atas. Nah, kelemahannya sudah saya taruh di depan ini ya, tanpa
melihat cost terkecil. Tanpa melihat cost terkecil. Pokoknya alokasikan dulu ke pojok kiri atas. Sekarang kita ke pojok kiri atas yang kotak ini mana? Dia adalah pertemuan dari D dan A. D dan A butuhnya 300, A butuhnya 300 demand-nya. Sedangkan D bisa nyuplai 100. Ya, ini taruh aja semua sini. Ya, taruh semua di sini. 100. Karena di sini supply-nya sudah masuk semua, berarti kita coret tinggal 0. Ini kita coret tinggal 200. Karena pabrik D tidak mungkin lagi mensuplai, ya, berarti ini kita bisa blok karena dia supply-nya udah habis nih. Ya, karena dia supply-nya udah habis. Oke. Jadi DA 100. Ya, DA 100. Berikutnya, sekarang kotak yang belum terisi yang mana? Yang ini, kotak yang belum terisi. Ya. Lihat dari pojok kiri atas, northwest corner. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas yang mana? Yang ini. Ya. Sekarang kita lihat gudang A itu tadi tinggal 200 kebutuhannya. Sedangkan E punya supply 300. Maka kita kasih semua supply itu, ya, kita penuhi kebutuhan A dari pabrik E. Berarti ini kita kasih 200, karena ini sudah semua kita coret jadi 0, ya. Yang 200 ini supply dari E kita coret tinggal berapa? Tinggal 100. Karena gudang A sudah terpenuhi, kita blok karena dia sudah selesai. Kita blok. Oke. Berikutnya, pojok yang berikutnya yang belum terisi yang mana? Yang pojok berikutnya yang belum terisi adalah pertemuan antara E dan B. Di sini dia butuh 200, sedangkan pabrik pabrik E tinggal 100 nih. Ya, tinggal 100. Lalu ini tinggal kita habiskan supply dari E, ya, di sini 100. Lalu ini kita coret ke 0 karena dia supply-nya E sudah habis. Ini demand-nya sudah terpenuhi 100, tinggal 100. Karena pabrik E sudah habis supply-nya, kita blok lagi. Selesai. Ya. Lalu tinggal 2 ini. 2 ini mana kiri atasnya? Ya, kiri atasnya yang sebelah kiri ini tinggal. Ini masih di daerah B, ya, akan kita penuhi, ya, dari gudang B dari pabrik F. Di sini kan tinggal 100 nih dia permintaannya yang belum. Kita kasih 100, kita coret 0. Ya, ini kita kasih coret 100 kurangi 100 jadi 200. Ya, pabrik B selesai, kita tutup. Nah, sekarang tinggal pabrik A. Ini pertemuan F dan C. Tinggal gudang C. Ya, 200 kita penuhin dari mana? Penuhin dari F yang sisa tadi. 200 di sini 0, 200 di sini 0. Kita tutup, dua-duanya sudah selesai semua. Ya. Kalau diminta berapa total biayanya, sekarang kita bisa rekap dari D ke A. Berapa unit? Unitnya adalah D ke A 100. Biaya per unitnya 5. Lalu dari E ke A. Berapa unit? Ya, 200. Per unitnya berapa? 8. Terus dari E ke B. Berapa unit? 100. Biaya per unitnya yang di kotak kecil 4. Lalu dari F ke B. Berapa unit? 100. Biaya per unitnya 7. Lalu terakhir dari F ke C. Berapa unit? 200. Biaya per unitnya berapa yang di kotak kecil? 5. Tinggal kita kalikan. Sama dengan unit dikali price atau cost per unit. Ya. Oke, terus kita jumlah. Dapatlah biaya $4.200. Ini adalah pendekatan Northwest Corner atau NWC. Pertanyaannya kalau misal ditanya apakah ini sudah optimal, Pak? Jawabannya nggak usah pakai metode MODI dan
Modi dan Stepping Stone, nggak usah dicek, pasti belum. Kenapa? Sekali lagi, NWC itu akan mengabaikan cost terkecil. Lihat ini. Yang penting kan paling pojok kiri atas. Ini 5, ini 8. Padahal ongkos terkecil 3 ini nggak ada. Sekarang kita akan bandingkan dengan metode FAM. Ya, dengan soal yang sama, ya, akan saya kopikan. Ini soal yang sama ya. Soalnya sama persis. Ya, soalnya sama persis. Saya backup dulu bentar. Oke, soalnya sama persis tapi menggunakan FAM. FAM itu apa tadi? Vogels approximation method. Ya, namanya yang menemukan Vogel. Approximation itu kira-kira, perkiraan. Nah, ini harus dicermati baik-baik nih. Ya, teman-teman harus cermati baik-baik. Ini kelihatan ya Excel saya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk bisa menyelesaikan metode soal transportation problem menggunakan FAM, kita akan membutuhkan selisih baris, dan kita butuh juga namanya selisih kolom. Ya, selisih baris dan selisih kolom. Oke, selisih baris dan selisih kolom. Lalu bagaimana caranya, Pak? Langkah pertama. Sekarang kita lihat, perhatikan dulu. Ya, kotak-kotak kecil dari setiap ini. Ini kan yang mau kita isi kan ini ya. Yang kita mau isi. Waduh, ada suara tukang lagi. Keganggu nggak suara tukangnya? Nggak apa-apa ya. Sebelah nukang. Ya. Selisih baris itu bagaimana mendapatkannya? Setiap baris dan kolom, lihat 2 angka terkecil. Lalu selisihkan. Untuk baris D, kita punya 5, 4, 3. Maka 2 angka yang terkecil adalah berapa? Adalah 4 dan 3. Silahkan selisihkan di keduanya, lalu tulis di sini. 1. Ya, 1. Oke. Ini adalah selisih baris yang pertama. Lalu baris yang E, 8, 4, 3. Berapa selisihnya? 1. Ya. Berikut juga yang F, 9, 7, 5. Selisihnya berapa? Yang terkecil 2, yang paling kecil dari 9, 7, 5, 5 sama 7. Berapa 5 sama 7 selisihnya? 2. Ya, 2. Sekarang kita cari selisih kolom. Kita lihat kotak-kotak kecil kolom ini kita selisihkan. 5, 8, dan 9. 2 angka terkecilnya berapa? 2 angka terkecilnya adalah 5 sama 8. Berapa selisihnya? 8 kurang 5, 3. Nah, sekarang ini hati-hati. Untuk kolom B kan ada 4, 4, 7. Berapa 2 angka terkecil? Jangan jawab 4 dan 4. Tetapi 4 dan 4 itu dihitung satu angka yang terkecil. Angka yang kecil kan 4 dan 7, bukan 4 dan 4. Sekali lagi kalau ada 2 angka kayak gini, bukan 4 dan 4 ya. Tapi 4 dan 7. Ini 2, ini 1, ini 4. 4 ini berarti di angka yang sama, 4 dan 7. Berarti berapa di sini? 3. Ya, 3. Terus berikutnya 3, 3, 5. Nah, ini ada juga 3, 3, 5 ya. 3, 3, 5. Berarti 3 sama 5. Berapa angka terkecilnya? 3 sama 5. Selisihnya berapa? 2. Selisihnya 2. Kita dapatlah 3, 3, 2, 2, 1, 1. Setelah kita melihat selisih baris dan selisih kolom, rules berikutnya adalah lihat selisih yang paling besar di antara selisih baris dan kolom. Kita lihat. Ya, kita lihat ada apa aja? Ada 1, ada 1, ada 2, ada 2, ada 3, ada 3. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah ada 2 ini. Ada 3 sama ada 3.
yaitu di kolom A dan kolom B. Jadi kita pilih kolom A dan kolom B. Lalu carilah ongkos yang paling kecil. Di kolom A itu ada 589. Di kolom B itu ada 447. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah ini, yang 4 sama yang 4. Lalu yang ini kita pilih mana, Pak? Kita pilih mana alokasi terbesar yang bisa kita kasih. Mana alokasi terbesar yang bisa kita kasih. Contoh, di sini kan pertemuan antara ini ya. Kita lihat ini. Di sini yang paling besar 200. Kalau kita tulis 200 di sini, ya kalau misalnya kita tulis 200 di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena D itu bisa hanya nyuplai 100. Berarti di sini mentok-mentok kita isi 100. Di sini kita lihat, kita punya 200 sama 300. 300 bisa nggak? Nggak bisa, karena B itu hanya butuh 200. Berarti mentok-mentok kita pilih berapa? 200. 200 sama 100 mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang 200. Berarti kita pilih yang mengisi yang ini dulu. Ini kita delete. Kolom B itu sudah selesai. Kenapa? Karena demand-nya cuma 200, dia sudah keisi 200. Karena sudah selesai, kita tutup. Kita blok. Kita blok. Oke, sudah keisi 1. Ya, sudah keisi 1. Langkah berikutnya gimana untuk mengisi, Pak, yang lain? Kita lakukan selisih baris dan kolom selanjutnya. Ya, yang ini sudah nggak kepake lagi nih. Ya, yang pertama-pertama. Nah, sekarang kalau yang ditutup itu sudah nggak kepake, jangan diselisihkan lagi ya. Untuk untuk baris D tinggal 5 dan 3. Berapa selisih 5 dan 3? 2. Kan 2 angka terkecil. Ya, gampang kalau yang ini. Kalau yang baris E 8 sama 3, berapa selisihnya? Kan ini nggak dipakai lagi, ini udah ditutup ya. Ini udah ketutup nih, kita tutup nih karena udah selesai. Ya. 8 dan 3 berapa? 5. Ya. Lalu berikutnya di sini 9 dan 5. Kenapa 7 enggak? Sekali lagi ini udah ketutup. Jangan dianggap, diabaikan aja. 9 dan 5 berapa? 4. Oke, 4. Nah, ini berikutnya. Ya, jadi ini saya batasin ya. Ini sudah nggak kepake. Ini sudah baru. Ini sudah baru. Nah, ya. Ini 5, 8, 9. Ini belum ada yang berubah, masih 3. Ya, ini masih 3. Lalu ini kita udah nggak ada lagi, ini bisa di strip. Ya, ini bisa kita strip. Lalu berikutnya 335 masih belum berubah, masih nilainya 2. Karena ini belum diapa-apakan. Kan 3 sama 5, 2. Nah, sekarang balik lagi. Cari selisih terbesar. Ada berapa sekarang selisihnya? Ada nilainya, sekarang nilainya 2, 5, 4, 3, strip 2. Mana yang paling besar? Ya. Sekarang yang paling besar adalah yang 5. Berarti kita pilih yang 5. Ya. Kita lihat 5 baris E. Kita cari ongkos yang paling kecil. Yang paling kecil 8 atau 3? Yang paling kecil adalah 3. Berarti kita pilih yang ini. Nah, sekarang berapa harus kita isi ini? Kita lihat di sini. Ya. Ini tadi kan sudah make, ini belum saya coret ya tadi. Ini kalau nggak dicoret nanti bingung. Ini kan tadi sudah kepake berapa? 200. Berarti tinggal sisa berapa? Sisa 100. Yang ini tadi 200, berarti sisanya berapa? Sudah terpenuhi 200, ini sisanya 0. Ini sisa 100. Sekarang kita ke baris E. Baris E untuk mencukupi C, kan C sebenarnya butuh 200. Tapi yang E tinggal 100 punyanya. Berarti kita alokasikan semua dari pabrik E ke
gudang C. Di sini kita kasih berapa? Kasih 100. Kita kasih 100 nih. Ya. Oke. Nah, karena di sini sudah kepake semua, ya. Karena dari E sudah kepake semua, kita coret, jadikan dia 0. Karena dia sudah 0, kita blok lagi. Seret, kita tutup. Karena dia udah nggak mungkin lagi memenuhi apapun, karena dia udah 0. Berikutnya, kita cari lagi. Untuk yang belum terisi, bagaimana? Untuk yang belum terisi, kita cari selisih baris dan kolom lagi. Ya, saya batasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat selisih baris yang D. 5 sama 3 masih 2. Ya, ini masih 2. Lalu yang bawah sudah nggak perlu lagi karena dia sudah ketutup. Oke, udah nggak perlu. Lalu yang ini 9 sama 5 masih 4. Ya, masih kepake 4. Nah, 5 sama 9 sekarang. Ini sudah berubah jadi 4 nih. Ya, selisih 5 dan 9 ini 4. Yang ini sudah nggak ada, strip. Ya, strip. Lalu yang ini 5 sama 3 masih 2. Selisihnya 5 sama 3 masih 2. Kembali, carilah selisih terbesar. 2, ya, 2, 4, 2. Ada 2 nih 4-nya yang paling besar. Kita lihat mana biaya yang paling kecil. Baris F yang 4 ada 9 sama 5. Kolom A ada 5 sama 9. Berarti sama-sama 5. Sama-sama 5, tadi kita pilih apa? Pilihlah alokasi yang bisa paling besar. Ya, ini tadi sudah, ini belum tak coret ya, karena C sudah disuplai 100, ini tinggal 100 nih. Tinggal 100 di sini. Kita coret. Nah, di sini tinggal 100 sama 300. Di sini bisa nggak diisi 300? Nggak bisa. Kenapa? Karena C itu sudah terisi 100, tinggal 100 sisanya. Berarti mentok-mentok di sini berapa? 100. Kalau yang ini DA, bisa nggak kita? Ini kan 300 sama 100. Kita isi 300, bisa nggak? Nggak bisa. Dia memang butuhnya 300 gudang A. Tapi kan supply-nya D cuma bisa 100. Berarti ini mentok-mentok bisa diisi juga cuma 100. Berarti silahkan pilih di antara yang FC atau DA, sama saja, sami mawon. Ya, pilih aja yang paling atas misalnya. Oke, saya pilih yang atas. Boleh yang manapun nggak apa-apa, karena sama. Sama-sama cuma 100 bisanya. Ya, ini saya taruh di sini. Ya, D ke A5 100. Karena ini sudah terpenuhi 100, berarti ini kita coret. Ya, dia kita kurangi 100 jadi 200. Yang pabrik D, karena dia sudah nyuplai semua, habis dia tinggal 0. Karena 0 sudah selesai, kita tutup. Kita tutup. Ya, set. Nah, ini sekarang tinggal sisa 2. Kalau sisa 2, nggak usah pakai selisih baris dan kolom lagi. Tinggal apa? Tinggal dilihat mana yang paling kecil cost-nya. Yang paling kecil cost-nya adalah yang 5. Berarti ini kita isi dulu. Ini tinggal kita isi berapa? Tadi kita masih butuh 100. Berarti ini kita isi 100. Ya, karena C itu cuma butuh 100 ya. Oke. C itu cuma butuh 100. Karena dia sudah 100, ini kita coret lagi. Dia 0, sudah selesai. Kita tutup. Karena dia F sudah keambil 100, ini kita coret, kita kurangi 100, jadi tinggal 200. Nah, sekarang tinggal yang terakhir. Di sini masih sisa 200, kebutuhannya, supply-nya 200, cocok. Ya.
200. Oke, berarti ini karena sudah 200, ya, karena sudah 200, berarti yang gudang A bisa kita coret 0, pabrik F kita bisa coret, semua sudah tersuplai jadi 0. Sudah selesai kita tutup. Ya, inilah hasil dari FAM. Kita lihat biayanya berapa, coba kita cek. Ya, biaya FAM. Biaya FAM berapa? Lihat dari D ke A. D ke A. Unitnya 100, biaya per unitnya 5. Terus dari E ke B. Ya, dari E ke B berapa? Ini 200. Biaya per unitnya berapa? 4. Lalu dari E ke C berapa? 100. Biaya per unitnya berapa? 3. Lalu yang berikutnya F ke A. Berapa? 200. Ini F ke A 200. F ke A 200 per unitnya berapa kosnya? 9. Yang terakhir F ke C. Berapa unit? 100. Biaya per unitnya berapa? 5. Nah, sekarang akan kita kalikan ya. Sama dengan, ini karena saya pakai Excel, saya pakai rumus saja. Saya tinggal drag dan saya sum. 3.900. Ya, kita bandingkan dengan metode NWC 4.200. Jadi, FAM itu sudah memikirkan cost terkecil. Ya, kalau pakai NWC tadi 4.200, kalau pakai FAM itu sudah 3.900, sudah lebih kecil. Ya, itulah perbedaan penyelesaian transportation problem antara NWC dengan FAM. Sampai sini saya stop share dan stop record dulu biar ada jeda ya. Nanti saya nguploadnya biar gampang.